Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi kimia organik 2 kali ini yaitu reaksi amina. Nah, untuk mengingat kembali, saya akan menjelaskan pengertian amina. Amina adalah senyawa turunan organik dari amonia, di mana satu atau lebih atom hidrogen pada nitrogen telah tergantikan oleh gugus alkil atau aril. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kebasaan amina. Nah, amina bersifat basah, memiliki sepasang elektron yang tidak digunakan bersama dengan atom lain. Nah, pasangan elektron ini menimbulkan adanya densitas elektron di sekitar atom N. Semakin besar densitas elektron, maka molekul semakin basah. Gugus yang menyumbangkan akan meningkatkan kebasahan amina. Selanjutnya, ini adalah reaksi kebasahan amina dalam fase gas dan fase larutan. Nah, jika dalam fase gas, amina tersier lebih basah dikarenakan banyaknya gugus alkil yang terdapat dalam amina tersier daripada amina sekunder dan amina primer. Di mana untuk rumus molekulnya yaitu CH33 kali N lebih basah daripada CH32 kali NH, lebih basah dari CH3NH2, lebih basah daripada NH2. Nah, dalam fase larutan berbeda dengan fase gas. Kalau dalam fase larutan, amina sekunder lebih basah daripada amina tersier, begitu juga dengan lebih basah daripada amina primer. Untuk rumusnya yaitu CH32 kali NH lebih basah daripada CH3NH2, lebih basah daripada CH33 kali N, dan lebih basah dari NH3. Nah, perbedaan kebasahan amina dalam fase gas dan fase larutan ini disebabkan oleh faktor solvation effect, di mana amina dalam larutan berada dalam bentuk ion amonium, berbeda dengan amina dalam bentuk gas. Baiklah, selanjutnya yaitu di sini ada struktur amina primer, di mana rumusnya yaitu RNH2 ditambah H2O menghasilkan RaNH3OH, yaitu amonium amonium sal. Yang kedua yaitu amina sekunder, yaitu RNHR ditambah H2O menghasilkan RNH2ROH. Untuk amina tersiernya yaitu RNR2 ditambah H2O menghasilkan RNHR2OH. Selanjutnya ya di sini amina aromatis. Nah, di sini kali ini kita akan membahas tentang amina aromatis, yang mana ini bersifat bahasanya lebih lemah dibandingkan dengan amina alipatik. Hal ini dikarenakan pada amina aromatis terjadi stabilisasi renosonansi pada cincin benzennya. Bisa terlihat pada gambar, bisa kita amati dari panah merah ini. Nah, selanjutnya yaitu reaksi amina. Terdapat 5 reaksi amina. Yang pertama yaitu reaksi substitusi amina dengan asil halida. Yang kedua ada reaksi substitusi amina dengan alkil halida. Yang ketiga ada reaksi substitusi amina dengan ester. Yang keempat ada reaksi amina dengan asam nitrit. Dan yang kelima ada reaksi eliminasi Hofmann. Nah, yang pertama ada reaksi substitusi amina dengan asil halida. Untuk yang pertama, bisa teman-teman lihat, bisa sama-sama kita lihat untuk gugus yang pertama, di mana di sini ROCl bereaksi dengan NH3 atau amonia, itu menghasilkan RONH2 ditambah NH4 positif Cl negatif. Nah, yang kedua yaitu reaksi amina sekunder, yaitu ROCl bereaksi dengan amina primer akan menghasilkan RONHR aksen ditambah R aksen NH3 ditambah Cl negatif. Yang selanjutnya yaitu ROCl bereaksi dengan amina sekunder atau R aksen 2NH
menghasilkan RONR aksen 2 ditambah R2 aksen NH2 ditambah Cl negatif. Yang mana dari reaksi substitusi amina dengan asil halida ini akan menghasilkan produk amida. Ini adalah contoh mekanisme substitusi amina primer dengan asil halida. Di mana ini ada asil klorid bereaksi dengan amina primer RNH2 akan menghasilkan seperti pada gambar akan menghasilkan gugus dan hasil akhirnya yaitu Rn3Cl ditambah RONHR, maka terbentuklah amida. Nah, ini ada contoh pertama yaitu mekanisme reaksi amida, di mana CH3OCl ditambah CH3CH2 di NH2 menghasilkan CH3ONH, CH2CH3 ditambah CH3CH2NH3Cl. Di mana mekanisme yang pertama di sini, mohon maaf karena saya tidak bisa menuliskannya di papan, di mana pada reaksi pertama yaitu CH3 berikatan dengan O dan berikatan dengan Cl, di mana O ini memiliki ada 6 elektron. Ada 6 elektron sunyi. Hasil ditambah dengan CH3CH2NH2, di mana O yang memiliki 6 elektron ini ini ikatan tangkap 2-nya lepas masuk ke O dan akan lepas lagi dan masuk kepada masuk ke ikatan C, di mana akan menghasilkan reaksi CH2 berikatan dengan O pangkap 2 berikatan dengan NH berikatan dengan CH2CH3. Maka terbentuklah seperti struktur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Perkenalkan sebelumnya nama saya Ulfa Septiani dengan NIM 200350097. Baiklah, di sini saya akan membahas beberapa bagian amina. Yang pertama di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai amina 1. Baik, di sini sama-sama kita lihat ada suatu contoh reaksi amina 1. Di sini ada asil halida. Kenapa asil halida? Karena sama-sama kita lihat di sini terdapat CO dan juga Cl. Lalu di sini kita lihat terdapat amina primer. Nah, seperti sebelumnya bahwasanya nantinya Cl ini akan kita gantikan dengan amina primer. Cl akan kita ganti amina primer sehingga nantinya akan terbentuklah ini. Akan terbentuk CH3 CO NH CH2 CH3. Nah, sekarang bagaimana reaksi mekanismenya? Untuk mekanismenya mari kita lihat slide berikutnya. Oke. Yang akan kita bicarakan adalah bagaimana mekanisme reaksinya. Lihat contoh berikut ini. Di sini sama-sama kita lihat C dan O ini ikatannya rangkap 2. Seperti cara biasanya, C dan O ikatan rangkap 2 ini akan tertarik ke O. Sehingga nantinya akan bermuatan parsial negatif. Ini bermuatan parsial negatif dan C-nya ini akan bermuatan parsial positif. Lalu, karena N ini dia memiliki elektron bebas, maka N ini nanti dia akan menyerang C yang bermuatan parsial positif ini. Sehingga ketika menyerang, maka akan terbentuklah suatu keadaan antara. Oke, nah ini kita lihat. Di sini O-nya tidak stabil.
Oleh sebab itu, maka nantinya O di sini akan kembali menjadi ikatan rangkap 2 yang disertai dengan pelepasan Cl. Lalu sementara di sini N-nya masih bermuatan positif, artinya N tidak stabil karena N harusnya hanya mengikat 3, sedangkan ini N mengikat 4, maka Cl yang di sini nanti akan menarik H. Lalu dia akan menstabilkan N di sini dan terbentuklah ini. Terbentuklah suatu amida. Oke, selanjutnya ada reaksi substitusi amina dengan alkil halida. Dari namanya kita sudah tahu, nantinya alkil halida atau gugus X ini akan kita gantikan dengan yang bereaksinya. Oke, yang pertama kita lihat ada suatu alkil halida yang direaksikan dengan suatu amonia. Nah, suatu alkil halida ini apabila direaksikan dengan amina, maka dia akan selalu melepaskan satu H+. Oke, maka dia akan selalu melepas satu H+. Jadi, ketika alkil halida direaksikan dengan amonia, maka dia akan membentuk suatu amina primer. Oke, contoh yang kedua. Ada alkil halida yang direaksikan dengan suatu amina primer. Kita ganti alkil halidanya dengan amina primer, maka dia akan membentuk NH, amina sekunder. Dia akan membentuk NHR atau amina sekunder. Di sini dia juga melepaskan satu H+. Sama dengan yang ketiga. Pada yang ketiga ini ada alkil halida yang direaksikan dengan suatu amina sekunder. Maka dia akan membentuk NR2 atau amina tersier. Sama, dia juga melepaskan satu H+. Nah, jadi ingat, kalau misalnya ada suatu alkil halida yang direaksikan dengan amonia, maka dia akan menghasilkan yang namanya amina primer. Sedangkan kalau ada alkil halida yang bereaksi dengan amina primer, maka ia akan menghasilkan suatu amina sekunder. Lalu kalau ada alkil halida yang bereaksi dengan amina sekunder, maka dia akan menghasilkan suatu amina tersier. Tetapi amina tersier ini tidak bisa kita reaksikan dengan suatu alkil halida. Karena apa? Karena amina tersier tidak memiliki proton lagi yang bisa terdeprotonasi. Oleh sebab itu, amina tersier ini tidak bisa kita reaksikan dengan alkil halida. Kita lanjut. Selanjutnya ada mekanisme substitusi amina dengan alkil halida. Di sini kita lihat di sini adalah suatu alkil halida. Dan kita sama-sama tahu bahwasanya Br ini merupakan suatu gugus yang baik. Nah, pasangan elektron bebas pada N ini akan menyerap C yang di sini. Ya. Akan menyerap C yang di sini. Sehingga nantinya akan bermuatan parsial positif. Oke, dia akan bermuatan parsial positif. Nah, sehingga C ini akan bermuatan parsial positif. Lalu terbentuklah ini. Nah, di sini N-nya masih bermuatan parsial positif. Karena apa? Karena kelebihan. Sedangkan N itu maksimal hanya mengikat 3. Sedangkan ini dia mengikat 4. Nah, maka nanti H ini akan ditarik oleh suatu basa. Ini dia. Suatu basa, yaitu basa amonia. Nih. Nah,
Oleh sebab itu nanti maka dia akan menstabilkan suatu N ini sehingga akan terbentuklah ini, suatu amina primer. Ingat tadi kalau misalnya amonia yang bereaksi dengan alkil, maka dia akan membentuk suatu amina primer. Oke, lanjut. Contoh 2, reaksi antara 1 bromo 3 metil butana dengan metil isopropil amina. Mekanisme reaksinya di atas adalah, nah jadi bagaimana mekanisme reaksinya? Oke, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika alkil halida bereaksi dengan amina sekunder, maka pasti akan menghasilkan amina tersier. Ini sama-sama kita tahu, ini adalah alkil halida, sedangkan ini adalah amina sekunder. Oke, ini amina sekunder. Nah, caranya bagaimana? Caranya gampang. Yang pertama, seperti sebelumnya, kita ganti nanti BR ini dengan ini. Jadi BR ini nanti kita gantikan dengan ini, maka dia akan terbentuk apa? Akan terbentuk menjadi amina tersier. Sehingga nanti ketika sudah kita ganti, maka dia akan menjadi seperti ini. CH3, CH, di sini CH3, lalu ada N, kemudian ada C, H3, lalu di sini ada CH3 lagi, kemudian CH, sini CH3, CH, dan CH3. Oke, maka akan terbentuklah reaksi amina tersier. Bagaimana cara mekanismenya? Caranya gampang. Yang di sini BR kita ganti dengan ini. Kemudian N ini maka dia akan memiliki elektron bebas. N yang memiliki elektron bebas ini, maaf tidak bisa sepertinya. Yang memiliki elektron bebas di sini, dia akan menyerang C di sini. Sudah selesai, maka terbentuklah reaksi ini. Selanjutnya reaksi substitusi amina dengan ester. Nah, jika ada suatu ester yang bereaksi dengan amonia, maka dia akan menghasilkan amida primer. Ini akan menghasilkan NH2. Sedangkan kalau ada ester yang bereaksi dengan suatu amina primer ini, maka dia akan menghasilkan apa? Iya, dia akan menghasilkan NHR. Tinggal kita substitusikan. Lalu selanjutnya kalau misalnya ada ester yang bereaksi dengan amina sekunder, maka dia akan menghasilkan amida tersier. Ya, sama seperti sebelumnya. Kalau ada yang bereaksi dengan amonia, maka dia akan menghasilkan amida primer. Tetapi kalau misalnya dia ester bereaksi dengan amina primer, maka dia akan menghasilkan amida sekunder. Sedangkan kalau ester bereaksi dengan amina sekunder, maka dia akan menghasilkan amida tersier. Tetapi amida tersier tidak bisa kita reaksikan dengan ester. Sama seperti sebelumnya. Karena apa? Karena amida tersier ini tidak lagi mempunyai H yang terikat dengan N, yang bisa berfungsi sebagai deprotonasi untuk menstabilkan N. Oke. Jadi ingat, tersier tidak bisa kita reaksikan dengan suatu ester. Oke, lanjut. Mari kita lihat contoh mekanisme substitusi amina dengan ester. Nah, di sini ada ester. Oke? Dan di sini ada amina primer. Nah, kalau ester dengan amina primer, maka dia akan menghasilkan apa? Menghasilkan amina sekunder. Ini. NHR atau amina sekunder.
Oke, langkah yang pertama sama. Di sini kita lihat ada ikatan rangkap. Ikatan rangkap ini akan menyerang O. Nah, ikatan rangkap antara C dan O ini akan menyerang O sehingga nantinya O ini akan bermuatan parsial negatif. Oke, O akan bermuatan parsial negatif dan yang di sini nanti akan terbentuknya muatan parsial positif dan akan membentuk reaksi ini. Nah, di sini ada N. Kenapa N ini masih positif? Karena N ini harusnya maksimal hanya mengikat 3 kaki, sedangkan di sini mengikat 4. Maka nanti N ini akan terdeprotonasi sehingga stabillah dia dan terbentuk ini. Oke, N sudah terdeprotonasi dan sudah stabil, tetapi di sini O-nya tidak stabil lagi. Karena apa? Karena ia bermuatan negatif. Sehingga nanti O ini akan kembali menyerang ke sini dan kembali membentuk ikatan rangkap yang disertai dengan lepasnya OR ini. Sehingga nanti akan terbentuklah suatu amida. Amida apa? Iya, amida sekunder. Akan membentuk amida sekunder. Karena apa? Karena di sini dia memiliki 1H. Oke, ingat kembali sebelumnya, kalau misalnya ada yang bereaksi dengan amonia, maka ia akan menghasilkan amida primer. Sedangkan kalau ester bereaksi dengan amida primer, maka ia akan menghasilkan amida sekunder. Kalau sekunder akan menghasilkan amida tersier. Oke. Baiklah Ibu, mungkin dari Ulfa cukup sekian. Untuk pembahasan slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ulfa ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan Ulfa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 200350026. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi amina 4. Di mana reaksi amina dengan asam nitrit. Seperti yang terlihat pada slide PPT, jika amina sekunder direaksikan dengan asam nitrit atau HNO2, maka akan membentuk ion diazonium, di mana R-nya itu tetap dan NH2-nya itu berganti dengan N rangkap 3N. Sedangkan jika amina sekunder direaksikan dengan asam nitrit atau HNO2, maka akan membentuk nitrosoamine, di mana R-nya itu tetap dan akan terbentuklah N2O. Selanjutnya adalah mekanisme reaksi amina primer dengan asam nitrit, di mana anion nitrit akan terprotonasi dengan H+ membentuk asam nitrat, di mana O akan menyerang H+, sehingga H-nya ini akan masuk ke salah satu tangan O. Sehingga di sini O kelebihan muatan, sehingga dia akan melepaskan elektron. Karena kita ingin menghilangkan H2O ini, maka kita akan mereaksikan dengan air, sehingga akan terbentuk nitrosil kation. Sedangkan untuk alkil amina primer direaksikan dengan nitrosil kation, di mana amina akan menyerang nitrosil kation dan direaksikan dengan H+, sehingga H ini akan terlepas dari struktur amina primernya ini, sehingga akan terbentuk seperti ini. Hanya itu lepas satu. Dan kita akan menghilangkan H yang di sini, makanya kita akan mereaksikannya dengan H2O dan H+, sehingga akan terbentuk diazonium kation. Selanjutnya adalah mekanisme reaksi amina sekunder dengan asam nitrit, di mana amina sekunder ini direaksikan dengan kation nitrosil, di mana N di sini akan menyerang N yang di sini, sehingga akan terbentuk seperti ini. Sehingga
Yang H di sini kita akan hilangkan dengan kita reaksikan dengan H+. Sehingga nanti akan terbentuk N-nitrosoamine. Baiklah, ini adalah contoh reaksi antara metil isopropilamina atau amina sekunder dengan asam nitrat. Di mana seperti yang terlihat pada di sini, metil isopropilamina direaksikan dengan asam nitrat, di mana N di sini akan menyerang N yang di sini, sehingga akan terbentuk seperti ini. Karena N-nya ini akan melepas elektron dan kita akan menghilangkan H yang di sini, maka akan kita reaksikan dengan H2O sehingga akan terbentuk struktur seperti ini, N-nitrosoamine. Sekarang kita lihat contoh soal. Contoh soal di sini adalah suatu amina sekunder direaksikan dengan HNO2 atau direaksikan dengan asam nitrit, di mana akan terbentuk seperti ini. Kita tinggal, karena dia amina sekunder, berarti kita tinggal mengganti gugus NH ini dengan gugus yang telah kita pelajari tadi, yaitu N2O. Jadi didapatkan hasil menjadi CH3, CH3CH, di sini cabangnya tetap CH3, terus di sini ada CH, di sini ada cabang lagi CH3, dan di sini akan berubah menjadi N N2 rangkap 2 O. Dan di sini ada CH3. CH3. Jadi seperti itulah. Jika amina sekundernya direaksikan dengan asam nitrat, maka NH di sini akan menjadi N2O. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang slide terakhir adalah reaksi eliminasi Hofmann. Reaksi eliminasi Hofmann ini melibatkan pembentukan garam amonium kuartener. Ingat, pembentukan garam amonium kuartener. Artinya bermuatan N positif. Di mana seperti contoh di sini ada amina kuartener itu direaksikan dengan CH3I, di mana di sini akan menjadi N positif. Dengan adanya Ag2O di sini, maka akan terbentuk suatu alkena, di mana alkenanya ini itulah tadi Hofmann. Baiklah, untuk soal nomor 1, di mana N-etilaminobutana direaksikan dengan etil butanoat, di mana mekanismenya seperti yang terlihat pada slide, di mana ikatan lengkap pada O itu akan putus dan akan terbentuk satu ikatan. Dan di sana N itu akan melepas elektron, sehingga O di sana akan menjadi bermuatan positif. Sehingga untuk membuat dia jadi bermuatan ikatan lengkap lagi, maka dia akan melepaskan
sehingga akan terbentuk struktur seperti yang dapat Ananda lihat. Sedangkan untuk soal nomor 2, N-etil N-metil propana dengan 2 kloro 3 metil pentana itu tidak dapat bereaksi atau tidak terjadi reaksi. Hal itu dikarenakan aminanya tergolong ke dalam amina tersier. Pada amina tersier tidak terjadi reaksi apapun dikarenakan amina tersier tidak mempunyai proton lagi yang bisa terdeprotonasi. Sedangkan untuk soal nomor 3, etil heksilamina dengan CH3, CH2, CH2, COCl dapat kita lihat sendiri mekanisme reaksinya seperti yang telah saya buat, di mana mekanisme reaksinya akan menghasilkan suatu struktur ditambah dengan HCl. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.